Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dagol. Kita akan melanjutkan dongeng Raga Sukma di episode sebelumnya. Kang Dagol sedang menceritakan keadaan si Jalu yang lagi menempuh perjalanan untuk menuju ke kampung Ciwangi, Kadipaten Pasirwangi. Namun di tengah perjalanan bertemu dua orang yang akan mengganggunya. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Namun sebelumnya Kang Dagol memohon maaf ini, sebab dongeng ini dongeng dengan versi bahasa Indonesia. Jadi bagi yang sudah memiliki hanca teh naon ya bahasa Indonesia teh anu tos ngahanca lah nya gitu karena dongeng Raga Sukma mangga dilajeng, tapi karena ini dengan bahasa Indonesia kanu merasa tidak cocok dengan bahasa Indonesia gitu, hoyong ku kalawan bahasa Sunda mangga eta mah telanggung tiasa di skip dilajeng wae mangga eta mah kitu nya nyuhun ke dihapunten sate acara nanti Kang Dagol. Kumarigi sebab Kang Dagol menggarap ataupun ngagarap carios teh cerita itu dalam dua versinya, aya anu bahasa Indonesia, aya anu bahasa Sunda gitu. Kayak nama telangkung lah mana suka hoyong dirungukeun wae anu versi bahasa Indonesia mangga, hoyong nu bahasa Sunda we cenah mangga eta mah telangkungnya ka para warga, ka para wargi anu menyimak video ti Kang Dagol ieu. Supawas teu nyang kolong teuing kana waktos, urang lajeng wae cariosna mangga ka sadayana cara ketan. Dongeng Raga Sukma season kedua episode ke-49. Kemudian seorang laki-laki yang bertubuh besar itu menghampiri si Jalu. Bocah, tunggu sebentar, kata pria itu sambil menjulurkan tangannya hendak membalikan tubuh si Jalu, karena dari tadi si Jalu tidak menanggapi ketika sang pria tersebut memanggilnya. Ketika pria tersebut membalikan tubuh si Jalu, terkagetlah pria tersebut ketika dibalikan tubuh tersebut hanyalah sebuah baju ataupun kain. Tubuh yang tadi melekat dan terlihat berjalan tidak ada, hanya sebuah kain saja. Sehingga dia sangat kaget melihat kenyataan seperti itu. Anak tadi yang dia maksud menghilang, yang tersisa hanya bajunya. Sang pria tersebut langsung kabur berbalik kepada rekannya. Tegil, juring, tegil, kata pria tersebut sambil berlari menjauhi kain yang begitu saja jatuh di pinggir jalan. Yang dimaksud si Tegil melihat rekannya berlari ketika dia juga melihat membalikan tubuh si Jalu yang disangkanya lagi berjalan, kemudian berubah jadi hanya selembar kain baju saja. Dia pun merasa kaget, dan ketika temannya lari tersebut, dia pun membalikan tubuhnya dan ikut berlari menjauh di tempat tersebut. Kemudian dua pria tersebut berlari entah kemana. Si Jalu asli kemudian keluar dari balik pohon sambil tersenyum. Dasar mau jadi jawara, memanfaatkan kemampuannya dengan hal-hal yang tidak baik.
apalagi tanggung, segitu saja sudah kabur. Dasar-dasar. Ada gunanya juga jurus bebegit bebegik sawah teh. Untung saya bisa memiliki jurus bebegik sawah ini sehingga bisa menipu. Tidak perlu bertarung untuk mengalahkan seseorang mah. Cukup gini saja sudah cukuplah, kata si Jalu berkata sendiri. Kemudian diambilnya kain baju yang tadi tergeletak di bawah, lalu dimasukkannya ke dalam kantong. Sedangkan si Jalu sudah memakai pakaian yang lain, kemudian melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, sampailah si Jalu di keesokan harinya di Kadipaten Pasirwangi. Sesampainya di Kadipaten Pasirwangi, dia langsung mencari tahu tentang keberadaan sang guru, yaitu Ki Malakatea. Sebermula, beberapa orang yang ditanya oleh diri si Jalu tidak mengetahui keberadaan atau siapa Ki Malaka atau sang kiai yang dulu pernah menolong si Jalutea. Namun ketika bertemu dengan penggawa atau prajurit dari kadipaten, lalu disampaikan kebutuhan atau maksud si Jalu berada di Kadipaten Pasirwangi tersebut, sang prajurit ataupun punggawa kadipaten kemudian berkata, Aden Malaka, itu berada di komplek kadipaten. Beliau adalah rainya ataupun adiknya dari Demang ataupun bupati di Kadipaten Pasirwangi ini. Tapi siapa Kisanak ini dan ada kepentingan apa mau bertemu dengan Tuan Malaka? Kemudian si Jalu menjelaskan, begini Bapak Akang prajurit, sebenarnya saya itu adalah murid beliau dan ingin bertemu dengan beliau. Saya cari-cari di daerah Sunda Kalapa, sebab yang saya tahu beliau tinggal di Sunda Kalapa. Katanya sudah pindah rumahnya di sekitaran Kadipaten Pasirwangi ini. Begitu, Kang? Ya, kalau begitu mari saya antar. Kita pergi ke komplek Kadipaten Pasirwangi. Beliau memang tinggal di sana. Terima kasih atau Kang. Ya, sama-sama. Ayo, mari, silakan. Kemudian sang penggawa kadipaten tersebut mengantarkan si Jalu sampai ke komplek Kadipatenan Pasirwangi dan langsung diantar ke rumahnya Tuan Malaka. Kebetulan Tuan Malaka sedang berada di rumahnya dan tentu saja sangat mengenali si Jalu, dan ketika bertemu, si Jalu langsung disambut oleh Tuan Malaka sendiri. Kemudian diajaklah si Jalu masuk ke dalam rumah, dan ketika sudah duduk di dalam rumah dan sudah dijamu sebagaimana mestinya, kemudian Tuan Malaka berkata, hampir saja Akang tidak mengenali kamu, Jalu. Iya, saya juga hampir saja tidak mengenali Akang. Sekarang mah Akang teh terlihat bersih, kemudian pakaiannya juga terlihat rapi dan sepertinya mah mewah. Tapi saya juga ada pertanyaan, mengapa dulu Akang sampai tinggal di rumah saya seolah-olah seperti orang yang tidak punya, Kang? Sebenarnya panjang ceritanya, kata Tuan Malaka. Kemudian dia berkata lagi, tapi saya tidak bisa menjelaskannya sekarang. Hanya saja saya ingin meminta maaf juga kepada kamu, dan juga kalau ada kesempatan bisa disampaikan kepada orang tua kamu dan juga kepada Mbah Walang. Kalau saya janjinya itu tidak terlalu lama untuk meninggalkan kampung Handap. Namun karena berbagai hal, akan menjadi istilah kalau dalam bahasa Sunda nama
keterlanjuran lah gitulah istilah nama. Jadi ya karena berbagai hal lah Jalu. Tapi Akang jadi penasaran bagaimana kamu latihan bersama Ki Walang sampai Akang rasa sudah cukup lama, sudah bertahun-tahun kamu pergi meninggalkan istilah nama berpisah dengan Akang. Kemudian si Jalu pun menjawab pertanyaan Kiai Ki Malaka tersebut dengan menceritakan bagaimana dia berlatih dan sampai bisa bertemu kembali dengan gurunya tersebut, yaitu Ki Malaka. Nah gitu Kang, saya juga sebelumnya mah tidak tahu kalau Akang itu namanya Ki Malaka. Tapi setelah gini dan begitu dapat informasi dari sini dan situ, ternyata Kiai yang saya kenal itu adalah namanya Ki Malaka. Ya memang begitu Jalu. Sebenarnya Akang itu tidak ingin segera menyampaikan mengapa Akang melakukan hal-hal yang demikian, tapi sekalian saja. Jadi begini Jalu, Akang itu istilahnya terlalu dimanjakan dengan kesenangan duniawi. Kemudian Akang berpikir untuk mencari apa arti hidup, apa itu arti kehidupan. Sampai selanjutnya Akang disadarkan bahwa arti hidup adalah kebersamaan, terutama dalam keluarga. Tapi dalam hati Akang sebenarnya itu bukan merupakan suatu jawaban. Tapi untuk sementara pencarian Akang mungkin harus ditunda dulu, sebab banyak hal yang harus Akang lakukan, terutama berhubungan dengan tanggung jawab Akang sebagai kepala keluarga terhadap keluarga Akang Jalu. Oh begitu ya Kang. Tapi kalau boleh tahu ya Kang ya, punten ya Kang ya, sebenarnya apa yang Akang cari itu? Begini Jalu, banyak hal yang Akang pikirkan, terutama tentang masalah hidup, kehidupan, dan apa arti hidup itu. Terutama masalah hidup. Kalau secara garis besarnya, siapa kamu, apa kamu itu, di mana kamu berada, mau kemana, akan kemana, mau melakukan apa yang harus dilakukan, berasal dari mana, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Sebenarnya setelah Akang sampaikan kepada guru-guru Akang ataupun orang tua yang bisa Akang tanyai atau bisa memberikan pengalaman mereka, petuah-petuah mereka, baru Akang sadar bahwa hidup itu kalau dalam segi agama, terutama agama Islam, berkenaan dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah atau Tuhan menciptakan manusia dan juga jin itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perjalanannya timbul lagi banyak pertanyaan. Ibadah seperti apakah? Apakah ibadah yang ritual saja seperti sholat, puasa, ataupun berdoa, haji, dan lain sebagainya? Atau ibadah yang lebih luas daripada itu seperti hablum minallah dan juga hablum minan nas, bahkan dengan hablum minal alam? Ditambah banyak pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa manusia sudah beragama, sudah diatur oleh syariat atau aturan agama, tapi tetap saja banyak manusia yang mengingkari aturan agama tersebut. Ibarat kata aturan mah aturan, tapi yang mengingkarinya ya ingkar saja tetap ada. Tapi kalau masalah dengan orang lain mah itu kembali kepada dirinya masing-masing. Hanya saja ini berhubungan dengan diri Akang sendiri. Bagaimana cara Akang untuk menjalani hidup, dan bagaimana Akang untuk bisa bermanfaat dalam kehidupan Akang, baik untuk diri Akang sendiri
orang-orang di sekitar Akang, baik itu keluarga atau sesama bangsa, dan juga Akang terhadap alam semesta ini. Mungkin pertanyaan ataupun renungan Akang ini terlalu picik ataupun terlalu luas, tidak bisa dijelaskan, karena ini seolah-olah bagi Akang mah masuk ke dalam falsafah atau filsafat hidup Akang itu sendiri. Begitu, kata si Jalu. Kemudian si Jalu berkata lagi, tapi Kang, kalau saya dengar-dengar apa yang disampaikan oleh Akang itu, saya menjadi pusing mendengarnya dan juga jadi liar, karena gak kepikiran saja sama diri saya. Sebenarnya mah saya juga banyak pertanyaan seperti itu, tapi juga saya juga tidak bisa memikirkannya. Itu dia yang Akang rasakan, Jalu. Tapi begini, Jalu, Akang telah menentukan jalan hidup Akang. Akang akan melaksanakan tanggung jawab Akang sebagai diri Akang sendiri, yaitu sebagai Tuan Malaka atau Ki Malaka, atau seorang manusia yang memang memiliki peran sebagai diri Akang sendiri. Kemudian masalah kamu yang pernah ditolong, karena Akang pikir kamu tetap pergi mencari Akang itu adalah untuk melaksanakan janji orang tua kamu dan janji diri kamu sendiri, untuk ingin selalu mengabdi dan istilahnya membantu kepada Akang. Ingat, Jalu, kamu boleh hanya boleh mengabdi hanya kepada satu hal, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Tuhan kamu. Karena kita sebagai umat Islam, Jalu, kalaupun kamu harus berjuang, berjuanglah untuk kepentingan diri kamu dalam menjalankan syariat agama Allah. Jika ada orang yang membutuhkan, baru kamu bisa sampaikan mana yang hak dan mana yang batal. Kalaupun tidak, ya kamu urus saja diri kamu sendiri. Karena bagi diri Akang, ketika kita ingin berdakwah, bukanlah sekedar hanya yang terlihat dari fisik saja, tapi berdakwah yang paling penting adalah berdakwah dengan akhlak, sehingga nilai-nilai agama atau nilai-nilai syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa tertanam ke dalam kehidupan manusia, bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar keyakinan atau hanya ilmu saja, tapi benar-benar teraplikasikan atau benar-benar bisa dipraktikkan dalam kehidupan setiap orang, dalam kehidupannya masing-masing. Nah, oleh karena itu sekarang Akang akan menugaskan kepada kamu, Jalu, bawalah ilmu yang sudah diwariskan dari Mbah Walang dengan sebaik-baiknya. Jadikanlah tanggung jawablah kepada diri kamu dan kehidupan kamu, dan jadilah diri kamu seutuhnya. Jadi kamu tidak perlu lagi berniat untuk menghambakan ataupun berada sebagai khodam ataupun pengikutku. Jadilah diri kamu, mengikuti diri kamu sendiri. Lakukan apa yang kamu anggap baik dan untuk kebaikan untuk sesama manusia, terutama untuk diri kamu sendiri. Intinya, sekarang kamu jalani hidup kamu, hidup seutuhnya. Kamu merdeka dan bebas melakukan apapun yang ingin kamu lakukan. Lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan. Demikianlah yang disampaikan Ki Malaka. Mendengar perkataan sang guru ataupun kiai tersebut, si Jalu hanya terbengong, melamun, meresapi apa yang disampaikan gurunya itu. Kemudian si Jalu berkata, Guru, Kiai, Jalu jadi bingung kalau memang seperti itu. Seolah-olah setelah mendengar perkataan Ki Guru barusan, saya jadi merasa tidak jelas. Saya merasa hidup saya menjadi hampa karena saya seolah-olah tidak memiliki tujuan. Saya mau belajar ilmu
yang diajarkan oleh Ki Walang itu karena saya pikir untuk bekal membantu dan mengabdikan diri saya kepada Tuan Guru. Tapi sekarang Tuan Guru malah seolah-olah nggak mau diikuti oleh saya, nggak mau saya dekat-dekat dengan Ki Guru. Saya jadi sedih dan jadi bingung, Guru, kata si Jalu. Mungkin secara singkat kamu berpikir, kalau secara kasat mata wajar kalau kamu berpikir seperti itu. Tapi begini, Jalu, kalau kamu pikir lagi dan benar-benar bisa menemukan intisari dari perkataan guru tadi, saya tadi, kamu akan mendapatkan suatu tugas yang lebih besar dari sekedar mengikuti seseorang, dari sekedar mendapatkan tugas dari seseorang, karena akan mewariskan pertanyaan akang itu sendiri kepada diri kamu. Dan untuk sementara, sebagai jawaban pertama dari pertanyaan kamu barusan adalah, jadilah manusia yang diciptakan oleh Tuhan atau oleh Allah, ya untuk mengabdikan dirinya di jalan Allah, atau untuk liya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Dan satu catatan lagi, ibadah bukan hanya ibadah yang mahdoh saja ataupun hablum minallah, karena ibadah pun ada yang goyer mahdoh, ataupun ibadah yang bisa berhubungan dengan sesama manusia dan bahkan dengan alam semesta ini. Jika kamu sudah bisa memikirkannya, kamu akan sadar bahwa tugas dari akang ini lebih berat atau sangat berat sekali, melebihi untuk mengabdikan diri kepada akang sebagaimana janji orang tua kamu atau bahkan janji kamu sendiri, Jalu. Mendengar perkataan gurunya tersebut, si Jalu kembali terdiam, merenung, dan tidak berkata apa-apa. Beberapa saat berlalu, dua orang guru dan murid itu hanya terdiam dalam duduk mereka, seolah-olah tidak berbicara, mematung begitu saja. Dalam pada itu terdengarlah bunyi kohkol dan juga beduk, tanda sholat duhur sudah tiba. Kemudian sang guru ataupun kiai ataupun Ki Malaka mengajak si Jalu untuk sholat berjamaah di masjid di sekitaran rumah tempat tinggal Ki Malaka tersebut. Setelah sholat, si Jalu tidak segera keluar dari masjid. Beberapa saat dia tetap masih merenungi apa yang tadi disampaikan oleh gurunya. Sampai beberapa saat pun dia masih belum bisa menemukan intisari dan maksud perkataan ataupun kata-kata gurunya tersebut. Kemudian karena dirasa sudah cukup, dia pun kembali ke rumah gurunya. Di rumah gurunya, kemudian ketika sudah duduk kembali, sang guru berkata, "Begini Jalu, kamu kembali saja ke rumah kamu di kampung Handap. Kalaupun nanti guru akan memerlukan bantuan kamu, insya Allah akan ada utusan atau mungkin guru sendiri yang akan mendatangi kamu ataupun pergi ke kampung Handap. Dan ingatlah Jalu, setiap kemampuan, setiap apa yang kita miliki akan memiliki tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Suatu hari nanti, suatu saat nanti, entah di waktu yang dekat ataupun mungkin dalam perjalanan pencarian yang cukup lama, tetapi pasti kamu akan mendapatkan waktu atau kesempatan ataupun jawaban dari apa yang akan kamu harus lakukan. Sekarang guru perintahkan kamu bisa segera kembali ke rumah kamu di kampung Handap. Tapi guru tidak
bermaksud mengusir kamu. Kalau kamu mau tinggal di sini beberapa hari atau beberapa waktu terserah kamu. Hanya saja guru menugaskan kamu untuk saat ini. Saya menugaskan kamu untuk saat ini untuk kembali saja ke rumah kamu di kampung Lembur Handap. Si Jalu hanya terdiam dan masih terlihat bingung. Diceritakan pada sore harinya si Jalu berpamitan kepada gurunya untuk melaksanakan tugas dari gurunya kembali ke kampung Lembur Handap. Singkat cerita, tidak diceritakan bagaimana keadaan di perjalanan. Si Jalu sudah sampai lagi ke kampung Lembur Handap. Sesampainya di rumah dan setelah beristirahat beberapa saat, bahkan dia sudah makan bersama keluarganya. Duduklah dia dan ditemani oleh Ki Walang yang memang sudah tinggal di rumahnya. Ketika si Jalu ditanya oleh Mbah Walang bagaimana perjalanannya dan apa hasilnya, sehingga si Jalu disuruh atau sudah kembali lagi ke kampungnya tersebut, si Jalu pun menyampaikan dengan singkat apa yang disampaikan sebelumnya oleh Ki Malaka. Mendengar perkataan-perkataan si Jalu dari Ki Malaka tersebut, kemudian Mbah Walang berkata, "Begini Jalu, mungkin guru kamu sudah sangat waspada tentang apa yang akan harus kamu lakukan di kampung ini. Dan sebenarnya Aki pun sudah bisa melihat ada sesuatu tugas yang besar yang harus kamu lakukan dan yang akan kamu jalani. Hanya saja pada saat ini atau mungkin dalam waktu dekat-dekat ini, kamu belum bisa menemukan atau mengetahui apa yang harus kamu lakukan tersebut. Begini saja Jalu, kamu telah memiliki warisan ilmu kanuragan yang sudah kakek ajarkan kepada kamu. Dan sebagaimana disampaikan juga oleh guru kamu, bahwa jalani saja hidup kamu sebagaimana mestinya dan apa adanya. Suatu hari nanti kamu akan melakukan sesuatu hal, dan pada suatu waktu itu kamu pasti akan harus melakukan hal tersebut, karena itu memang tugas kamu. Jadi untuk sementara bersabarlah, tinggallah dulu, diamlah dulu, nanti pun akan ada waktunya." Mendengar perkataan sang guru, si Jalu pun hanya kembali terdiam, merenungi semua perjalanan hidupnya. Kata-kata gurunya, kata-kata Mbah Walang, janji dirinya dulu ketika ditolong oleh sang kiai ataupun Ki Malaka, dan hal-hal yang lainnya terbayang begitu saja berkelibatan dalam pikirannya. Waktosna parantos cekap kanggo episode kali ini. Sepanjang cerita mungkin di episode ini agak meloknya. Jika parantos saya carios teh ceritanya seperti akan selesai, tapi yang Kang Dago tahu ceritanya masih panjang ini teh. Cuman karena mungkin alurnya seperti ini ya, Kang Dago mah menceritakan saja sebagaimana yang dituliskan dalam naskah gitu. Tapi semoga bisa bermanfaat, bisa menghibur lah intinya mah gitu. Kemudian karena banyak berbagai hal yang tidak bisa dijelaskan oleh Kang Dago gitu, dongeng Raga Sukma ini setiap episodenya mohon maaf ini mungkin tidak rutin di-upload oleh Kang Dago gitu lah, tapi masih ada kelanjutannya ya. Jadi istilah nama yang sudah punya
tos ngahanca lah karena cerita Pak Kang Dagol Raga Sukma ini. Silakan saja diikuti cerita Kang Dagol dongeng kalawan bahasa Indonesia di episode selanjutnya. Semoga terhibur dan tentang beberapa mana bahan katampi ka para wargi anu ngarumukeun dongeng ti Kang Dagol ieu. Like, komen, dan subscribe-nya di atas ku Kang Dagol. Wilujeng patepang deui. Permio.